Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita mulai kajian kitab Al-Hikam ini, mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk penyusun daripada kitab Al-Hikam ini, agar ilmu yang telah diberikan, yang dituliskan oleh beliau mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Ala hajina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Ittafaqas maqalatul arifin wal muhaqqiqin wa isyaratihim wa mawajidihim ala ma zakarnahu qubaila hadha min anna ma siwa Allah ta'ala adamu mahdil min haitsu zatihi la yusafu biwujudi ma'allahi subhanahu wa ta'ala iz law wusifa bihi lakana dhalika syirkatun wasminiyah wa huwa munaqidun li ikhlasit tauhid. Qala Allah Ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqa kalimatu qalaha syair ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kullu na'imin la mahallata za'ilun. Qala ba'dul 'arifin abal muhaqqiquna ay yashhadu ghairallah lamma haqqahum bihi min syuhudil quyumiyyah wa fil hawa in fatashattahum lam tajidhum syai'a. Pada kaul ini Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita salah satu bentuk kekuasaan Allah yang sangat amat luar biasa, yang menunjukkan pada kesempurnaan pekerjaannya atau kesempurnaan ketentuannya, yaitu bahwa Allah telah menutupi atau membuat hijab an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah, hijab yang membuat kita terhalang untuk melihat sang ada, melihat Allah itu sendiri, dan Allah ganti dengan sesuatu yang tidak ada, bima laisa bimawjudin ma'ah. Sebagaimana para alim ulama, terutama para arifin yang dimaksud adalah ini para ahli ma'rifat, orang-orang yang khusus, yang ibadahnya sudah pada tingkat yang istimewa, yang mampu dengan basirahnya melihat keberadaan Allah, kekuasaan Allah, dengan tanda-tanda keberadaannya itu, seperti yang sudah terjelaskan di penjelasan sebelumnya, bahwa sesuatu selain Allah itu adalah kegelapan. Awalnya itu kegelapan. Bahwa selain Allah, maka dia sudah dipastikan tidak ada
sesuatu yang bersifat mutlak padanya. Kebenaran di dunia tidak akan bersifat mutlak. Kebenaran dari media sosial, ya kita tahu sendiri tidak bersifat mutlak. Si A ngomong A, si B ngomong B, si Z ngomong Z. Kebenaran di media mainstream pun sama. Kebenaran di kantor polisi, kebenaran di kantor jaksa, bahkan kebenaran di meja hakim pun itu bersifat tidak mutlak. Langit kata kita malam hari ini pasti gelap. Bagi orang yang lagi berduaan di pinggir pantai, apalagi sama ayang-ayang yang baru dinikahinya, itu kayaknya nggak ada gelap sama sekali, terang benderang itu. Nggak sifat mutlak. Ada orang yang dapat uang 1 juta biasa aja. Ada orang yang dapat uang 20.000 hatinya tuh berbunga-bunga luar biasa. Ada orang yang ngeliat orang hitam geli. Ada orang hitam seneng, nafsu, manis katanya. Pada sepet. Ada orang yang ngelihat pejabat hebat. Ada orang yang ngelihat pejabat bawaannya pengen nelanjangin dan pengen buang ke kali. Jadi sesuatu yang berada di dunia itu tidak bersifat mutlak. Bagaimana perspektif itu akan mempengaruhi keberadaan tentang sesuatu itu. Min haitsu zati la yusafu biwujudi ma Allah subhanahu wa ta'ala. Zat Allah itu sejatinya tidak bisa tergambarkan karena kesucian Allah itu sendiri, melainkan kita tetap harus berjuang untuk mencari tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa tidak bisa tergambarkan zat Allah? Karena Allah itu khaliq, kita itu makhluk. Di posisi ini kita tidak memungkinkan terjadi satu penggambaran yang utuh tentang zatnya. Makanya kalau kita berzikir tadi, walaupun dimatikan lampu, itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita nggak boleh ngegambarin zat Allah, Tuhan Allah itu kayak orang besar, gede, kayak raja di kursi ares. Itu nggak boleh menggambarkan zat Allah. Ada tangannya koker, berbulu, nggak boleh. Zat Allah la yusuf, tidak tergambarkan. Allah yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nggak bisa kita gambarin tangan Allah gede berbulu. Kalau tangan manusia kan kecil, bulunya sedikit. Maka untuk menggambarkan Allah yang luar biasa, digambarin Allah itu dengan tangan itu nggak bisa. Tidak bisa dan tidak boleh kita, karena nggak sampai, nggak mungkin seperti itu Allah. Hah? Haram, nggak boleh, nggak boleh. Islam usifa bihi lakana zalik syirk wasniyah. Kalaupun dia menggambarkan dan mampu menggambarkan, maka itu jatuhnya syirik. Syirik jatuhnya. Hati-hati. Tadi kan ditanya, boleh nggak boleh? Itu jatuhnya kepada syirkatun wasniyah. Itu kita seperti menduakan Allah. Jadi wahwa munaqidun, itu kontradiktif. Kontradiktif dari apa? Dari li ikhlasit tauhid. Kalau Allah satu, maka tidak bisa tergambarkan.
Satu. Dan satunya ini Allah itu sifatnya mutlak, sementara kita tidak mutlak. Tidak bisa yang tidak mutlak menggambarkan yang mutlak. Apalagi Allah katakan bahwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu pasti hancur illa wajhah, kecuali Allah. Masa yang hancur bisa menggambarkan yang tidak hancur? Gitu. Bagaimana sesuatu yang nisbi bisa menggambarkan yang mutlak? Dunia ini nisbi, matahari nisbi, semua nisbi, bergantung kepada Allah. Maka yang bergantung ini, adanya matahari karena adanya Allah, adanya dunia karena adanya Allah, adanya kita karena adanya Allah, semua karena adanya Allah. Karena sesuatu ini bergantung kepada sesuatu, maka sesuatu yang bergantung ini pasti bayangan. Ini kacamata, di sini kita taruh, ini bayangan. Inilah kita nih, gambaran kita ini. Dunia, api, teh manis. Dia ada nih bayangan kacamata ini karena ada kacamatanya. Jadi yang menentukan nih bayangan ini itu adalah ini. Nggak mungkin ini bisa menggoyangkan ini. Ini aja bayangannya nih, lihat. Segini besarnya. Nah, gini bayangannya. Padahal kenyataannya cuma segini. Beda kan? Jadi tidak mungkin yang nisbi bisa menggambarkan yang mutlak. Jadi Allah, zat Allah itu nggak bisa kita gambarkan. Paham ya? Nah, apalagi sini tuh bayangannya tuh. Coba kita tes bayangan kopi misalnya. Nah, ini kopi ternyata nggak ada bayangannya. Dia bisa dirasain. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit. Pahit enak kata saya. Kata Aki mah nggak enak. Udah pakai gula Aki mah. Jadi kemurnian tauhid itu adalah menghadirkan Allah itu dengan apa? Dengan asmanya dan dengan sifatnya. Allah itu ada asmanya. Kita tahu ada asmaul husna. Wujud kidam baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah kudrah. Itu sifat Allah ya, wujud. Itu sifatnya, asmanya itu apa asmanya? Allah la ilaha illa warrahmanur rahim malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin. Gimana? Coba Asmaul Husna gimana nyanyinya? Anak-anak coba Asmaul Husna nyanyinya gimana kamu di TPK ya? Gimana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Ya nah gitu ya. Itulah cara kita mencoba untuk mendekatkan diri kita dalam berzikir, mendekatkan kepada Allah dengan menggambarkan Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Mengayakan, Allah yang Maha Melihat, Allah yang Maha Mendengar. Itulah pintu masuk kita dalam berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Doa kita minta didengarkan, maka kita sebut Allah, ya Allah, ya Sami'. Kita pengen Allah tahu nasib kita, kita pengen tahu Allah tahu kesedihan kita, sebut ya Allah, ya Alim. Kita pengen dapat rezeki, ya Allah, ya Razak. Kita pengen diampunkan, sebut panggil nama Allah, ya Ghaffar.
Ya Tawwab, kita pengen hidup kita selalu dalam perlindungan Allah, diawasin Allah. Kita sebut Al-Muhaimin. Terus kita mendekatkan diri dengan asma Allah, dengan sifatnya tadi wujud, idam, baqo. Nah, ya itu. Wa qala Rasulullah asdaqa kalimat qala syair. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asdaq, membenarkan perkataan daripada seorang penyair. Apa ungkapannya? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kullu na'imin la mahallata zailun. Bahwa segala sesuatu ma khalallaha, yang menyingkirkan Allah, menafikan Allah, batilun, pasti itu batil, pasti itu bohong, pasti itu rusak. Karena sesungguhnya yang ada itu cuman Allah. Kullu syai'in ma khalallah, kalau tidak dia menyingkirkan Allah, batil. Wa kullu na'imin la mahallata zail, dan sesungguhnya nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat-nikmat dunia itu sesungguhnya akan sirna. Nikmat hidup ini di dunia ya sirna. Kita anggap punya uang sebagai sesuatu yang bisa menjaga kita, ternyata tidak menjaga kita, tidak membahagiakan kita. Pasti zail, pasti akan sirna. Kita tahu raja-raja zaman dulu itu hartanya luar biasa banyak. Raja Ming misalnya, kalau bapak-bapak udah sampai Cina, masuk ke Forbidden City, nah pasti ada yang udah pernah ya, datang ke Forbidden City, kita lihat itu bagaimana peninggalan kekaisaran Ming ya. Satu kerajaannya singgasana yang luar biasa besar, di sebelah kirinya pojok itu ada kayak penjara, banyak itu. Ada sekitar 1000 pintu kecil-kecil. Itulah tempat selirnya raja. Ada 1000, istrinya 1000. Dan itu dipersembahkan dari daerah-daerah jajahan Kaisar Ming. Orang petani merasa bahagia kalau anak yang cantik itu bisa dinikahi, dibawa itu, diserahkan kepada raja 1000. Bapak dikasih 4 aja nggak sanggup. 1000 ini. Itu pun nggak nyisa, cuma peninggalan dan begitu aja cerita. Nggak ada satupun yang hidup dan kesenangannya itu nggak ada. Kesenangannya cuma cerita. Dan sekarang kita cuma bisa mikir apa benar apa enggak itu. Karena kita bayangkan hari ini itu kayak cerita fiktif. Karena itu nisbi. Orang kaya katanya korun, kaya luar biasa, habis hartanya. Itu tinggal cerita. Nabi Sulaiman, raja, nabi luar biasa kekuasaannya. Sekarang nggak ada. Tinggal cerita. Nah kita pun suatu saat begitu, masih syukur mereka ada ceritanya. Jangan-jangan kita nanti kagak ada cerita, habis mati ya udah gitu aja, dikubur, anak-anak kita ribut warisan, kitanya di kuburan sibuk digebukin sama malaikat. Masya Allah. Wa kullu na'imin la mahallata zail, itu akan sirna. Maka terhadap nikmat-nikmat duniawi ini kita tidak boleh menganggap itu sebagai sesuatu yang ada, apalagi bersifat mutlak, bahkan sampai melindungi kita.
Dari qaul ini, qala ba'dul arifin annal muhaqqiqun ayyashhadu ghairallah lamma haqqaqahum bihi min syuhudil quyumiyah wa ihatatid dimumiyah. Wa qala sayyidi Abu Al-Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, sebagian para ahli makrifat mereka itu menolak untuk menyaksikan selain Allah, Mas. Nih ya, anak-anakku sekalian, Allah itu ada, dan orang-orang yang ahli ma'rifat itu melihat Allah itu ada. Karena melihat Allah itu ada, maka selain Allah itu sepertinya tidak ada, lebih terlihat menjadi tidak ada. Min syuhudil quyumiyah wa ihatatil dimumiyah. Kenapa? Karena Allah itu punya kekuasaan yang bersifat mutlak, dan kekuasaan Allah itu bersifat kekal. Bagaimana dikatakan Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, innana lananzuru ilallah bi basairil iman wal iqan. Kenapa dengan demikian? Kenapa demikian? Orang-orang yang ahli makrifat itu melihat dunia ini nggak ada. Maksudnya menjadi sesuatu yang semuanya ini Allah. Semua melihat gunung langsung melihat penciptanya, melihat laut dia langsung melihat penciptanya. Dia tidak terperangkap ke dalam bayangan, karena sesuatu yang masih bergantung itu disebut bayangan. Laut masih bergantung pada awan, iya, karena awan itu maka terjadi hujan jatuh ke gunung terus turun ke bawah, jadi masuk ke sungai terus ke muara, ke laut. Berarti sesuatu itu masih bergantung. Yang bergantung itu pasti bayangan. Sama kayak gini tadi sudah kita contohkan. Ini adanya ini pasti karena ada ini. Jadi kalau dilihat laut, lihat bayangan kacamata ini, orang ahli marifat yang dilihat itu ininya. Orang ngelihat sakit, lihat yang ngasih penyakit. Orang pengen sembuh, lihat yang bisa menyembuhkan, yang maha menyembuhkan. Pengen kaya, ya lihat yang maha memberi kekayaan. Kalau ini yang sudah dilihat, pasti dia akan mendapatkan kesejatiannya. Dia sakit, di tidur dia, nggak bisa bangun dari sakitnya. Yang dia lihat Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang memberi penyakit. Sadar bener ini kata Allah, ini sakit udah nggak dirasain lagi. Nggak ada orang ahli marifat sakit ngeluh dan pengen cepat sembuh. Bukannya anti obat, bukan. Ini nggak ada dokter Widi. Orang marifat itu, orang paling alim ulama itu, ini sakit. Semakin dia merasakan ini sakitnya datangkan dari Allah yang menyembuhkan Allah. Kapan Allah mau sembuhkan pasti datang. Ini berarti dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dia melihat kekuasaan Allah. Kalau sudah dilihat Allah, maka segalanya tuh keindahan itu muncul, keluasan hati muncul, ketenangan muncul. Dia akan sakit dalam tenang. Dibanding orang sehat, tapi hatinya sakit. Ada yang begini kan? Orang yang hidup di kamar 3/3, ya kadang 3/3 kecil. Rasulullah tuh pernah ibu datang ke Madinah, sudah pernah datang ya. Ibu datang ke Raudhah, rumah Rasul, kecil rumah Rasul, mungkin 3x3 atau 1 tiang temu tiang ini. Tapi jiwanya yang besar, hatinya yang lapang,
itu mengalahkan orang-orang terkaya di dunia. Dia mendapatkan ghanimah sebagai haknya Nabi. Habis perang, ghanimah jatah Rasul besar. Kemudian diberikan kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Enggak dipegang itu ghanimah. Pada rumahnya kecil. Itulah orang yang berjiwa besar. Bayangkan orang yang menganggap itu harta itu sebagai sesuatu yang mutlak. Dia beli ini harta lagi, dibikin harta lagi, dikejar harta lagi. Ujung-ujungnya semua la mahallata zail, semua akan sirna. Mati, hartanya dikumpulin nggak dibawa, mobilnya nggak dibawa, pajeronya nggak dibawa, bujeronya juga nggak dibawa. Dari pajero sampai bujeronya nggak dibawa. Ini mengajarkan kaul ini supaya kita tidak melihat sesuatu yang masih bergantung itu bersifat mutlak. Kita harus hati-hati. Kita ini hidup di dunia ini penuh jebakan-jebakan. Jangan sampai kita melihat orang lain itu punya banyak sesuatu, kita kejar sesuatu itu yang padahal itu semuanya nisbi. Percayalah bahwa salah satu puncak kebahagiaan itu adalah ma'rifatullah. Semakin orang kita ini semakin tua nih, hari ke hari makin tua kita. Kita nggak sadar kan sekarang itu kulit kita udah mulai keriput, rambut kita udah mulai putih. Bahkan bukan rambut atas doang, Pak, Bu. Ada yang alisnya keputihan sekarang. Ada, bahkan kita udah mulai memutih. Inilah ciri-ciri kita diminta untuk mengenal Allah lebih dekat, mengenal akhirat lebih dekat, alam yang lebih besar dan abadi. Jangan sampai tanda-tanda yang dikatakan oleh malaikat kepada Nabi kita Yakub. Nabi Yakub sempat protes, Pak, Bu. Kalau memang kematian itu pasti, kenapa kita ini yang mau dimatikan itu kok nggak dikasih tanda-tanda dulu supaya kita siap-siap? Kan begitu. Malaikat pun berkata bahwa sesungguhnya tanda-tanda kematianmu itu sudah diberikan oleh Allah. Apakah kamu tidak sadar bahwa matamu sekarang sudah mulai rabun, kupingmu sudah mulai tuli, rambutmu sudah mulai, itu semua tanda-tanda bahwa kamu akan pengen ibu-ibu mati, bapak-bapak pengen nggak pengen udah pasti mati, raja ratu orang kaya apalagi orang orang cantik orang yang kulitnya masih kuat apalagi udah mulai keriput. Hati-hati. Ini sudah ditunjukkan. Jangan kita menentang ini sunah-sunah Allah. Masa kita masih melihat bayangan terus? Mau sampai kapan kita melihat kesejatian? Masa kita pengen ngelihat topeng mulu? Dunia ini penuh topeng. Masa kita masih naksiran topeng-topeng? Kaya kita anggap aja dulu udah pernah kaya. Dah selesai. Bapak nih Kaki anggap aja dulu udah pernah kaya. Udah jangan pengen minta ini, pengen minta itu lagi. Zikirnya itu udah pengen bukan zikir, ya Allah, berilah saya pajero. Kalau enggak bujero. Udah jangan yang begitu lagi. Ya Allah, Allah, tenangkan hati. Ambil sedikit waktu dalam 1 kali 24 jam. Kita berzikir dengan tanpa lagi meminta ini itu lagi. Anggap semua itu sudah selesai diberikan Allah pada kita. Kapan waktunya lagi kita memilih waktu, menyiapkan waktu, mempersiapkan waktu, walaupun sebentar saja, untuk mengingat Allah tanpa pamrih, tanpa meminta. Sebut nama Allah, yakinkan bahwa kita ini pengen bertemu yang bukan bayangan lagi.
Kenyataan. Pengen yang kenyataan. Iya, ya kenyataan itu kalau mau kenyataan yang nyata itu ya Allah. Selain Allah masih wallahu taala ada mumahdin. Tidak ada keabsolutan, tidak mutlak, tidak kekal. Yang kita cari sekarang yang sejati gitu. Sama kayak ibu-ibu atau dulu masih remaja pengen cari pria yang sejati gitu. Pertama diajak pacaran, ada orang bawa Honda bebek Astrea Prima, dianggap kayak ini orang baik, orang kaya. Nggak taunya janji doang pengen nikahin, kabur. Datang lagi yang dulu bawa mobil carry Hijet 1000. Zaman dulu ibu diapelinnya pakai Hijet 1000, udah keren banget. Datang cowok bawa Hijet 1000, wah ini kayaknya nih bakalan jadi suaminya. Semakin banyak didatangkan dengan janji-janji palsu, pasti ibu-ibu saat itu mengatakan, kalau gini ceritanya, gue pengen cari pria sejati. Umur udah mau 30, belum dapat juga jodoh. Pasti yang dicari itu adalah yang sejati. Begitupun hidup ini. Umur hari demi hari sudah mulai bertambah. Kalau kita nggak pengen nyari yang sejati, mau sampai kapan kita lagi menikmati kepalsuan ini? Janji doang kita, Pak. Dia dapat janji palsu. Kalau kita punya mobil Alphard kayaknya enak nih. Badan kalau pulang kampung nggak terlalu remuk. Palsu itu, Pak. Palsu. Buktinya apa? Buktinya banyak orang sekarang yang naik pulang kampung ke Wonosobo dari Pamulang pakai motor Mio, seger dia sehat. Pakai Mio berempat lagi. Satu depan, dua belakang, tiga belakang. Tambah lagi pakai kardus belakangnya, tambah ini. Sehat dia. Orang yang pakai Alphard baru sampai Jogja masuk tol terus, sampai Jogja lemes. Palsu berarti bahwa sesuatu pakai Pajero ini enak ini. Nggak ada buktinya itu. Hah? Bujero. Kalau Bujero bukan dikendarai itu, dinikahi. Ini Aki kayaknya ini udah harus nambah. Udah kelamaan jadi duren. Ya, saatnya kita mengaji tasawuf ini, kita jernihkan lagi pandangan kita, pengertian kita tentang sesuatu yang sejati, bahwa yang sejati itu ini Allah. Kalau sudah begitu, apapun yang kita dapat hari ini, apalagi di masa-masa pensiun, wah, anggap aja yang lain udah palsu semuanya, udah kita rasain semuanya. Ya harta, ya uang, ya dunia, ya punya tanah. Dulu pernah punya tanah. Sekarang taruh kita nggak punya apa-apaan, alah anggap aja dulu juga pernah bersama dulu. Sebelum nggak ngaruh sekarang. Sekarang kita cari itu Allah. Maka siapkan kita di zikir itu. Kita sebulan sekali kita berzikir. Ya masa iya dalam satu bulan kita nggak dapat 5 menit aja. Apa target kita minimal itu kita mendapatkan satu momentum tafakkur tentang kesejatian. Jadi tafakkaru sya'atan khairum min ibadatin sab'ina sanatan. Bertafakur walaupun sesaat itu jauh lebih baik daripada ibadah 70 tahun lamanya. Ini jangan sembarangan dengan tafakur. Berzikir kita, la ilaha illallah. Kita rasakan betul bahwa tidak ada memang Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa menyayangi saya kecuali Allah. Tidak ada yang maha baik, tidak ada yang maha menentukan, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang bikin saya bahagia kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjaga anak-anak saya kecuali Allah. Semua kita serahin kepada Allah. Kita yakinkan Allah. Iya benar Allah ya. Memang Allah yang menentukan. Memang semua ini bayangan, memang ini semua palsu, yang sejati hanya Allah. Itu kita dapatkan kesempatan itu. Tafakkaru sa'atan. Bertafakur kita tentang Allah sesaat saja. Khairum min ibadatin sab'ina sanatan. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani.
Dan ini dia ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jalil dari hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi ibadah kita ya bagus, tapi kalau syariah terus kita diri ruku sujud, diri ruku sujud, terus kita beribadah semacam ini tanpa kita meyakini, bermusyahadah, kita menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, ini kita kering, Pak. Kayak pohon ya besar ya gampang ditebang, ya kecil apalagi gampang dicabut. Tapi orang yang punya keyakinan bahwa Allah itu yang sejati, mau kita difitnah, mau kita pensiun, mau kita dulu ada gaji bulanan, sekarang nggak ada gaji bulanan, dulu ada uang dapur yang gede, sekarang cuman 100.000, itu udah nggak penting, karena memang Allah semuanya itu yang merekayasa, Allah yang menentukan. Kita yakinkan bahwa tidak ada amal lagi yang menentukan kita kecuali amal itu memang sudah ditentukan Allah. Maka keyakinan semacam itu semakin kita yakin kepada kekuasaan Allah. Itu namanya mulai kita masuk ke dalam wilayah ma'rifatullah. Tinggal kita mensyukurinya. Kasih nikmat sehat, bisa lari, bisa nyanyi, bisa siul-siulan. Ngelihat burung, ngelihat yang nyiptain burung. Sayang sama burung. Ngelihat kucing, sayang. Allah angkat derajatnya. Ya kan Allah kirim penipu nih. Datang ke penipu, datang, bos mau bisnis gak? Nih tuker dolar, ini ada dolar hitam 5 peti, cuman masih ada di langit, ini kita pengen turunin ke bumi nih, butuh duit 10 juta untuk biaya misik. Datang penipu, aku ini ditipu 10 juta setiap hari, besok lagi mana duitnya? Minggu depan cair, cuman kurang lagi 10 juta, tahu tuh sampai bangkrut ini orang. Allah pengen angkat derajatnya nih si orang kaya baru ini supaya apa? Supaya jangan terlena dengan hartanya. Kan dikirim ini penipu. Bukan Allah kirim orang lagi yang baik-baik. Berarti yang baik dan yang penipu ini siapa yang menciptain? Allah. Makanya tidak lagi kita berburu melihat lagi ini. Udah ini mah urusan orang benar, orang enggak, ini belum tentu. Mungkin kita anggap dia penipu, tapi hakikatnya belum tentu dia penipu. Jangan-jangan dia cuma disuruh Allah untuk jadi penipu. Itu orang alim marifat. Kita tertipu dengan bayangan lagi. Karena semua yang ada di dunia ini adalah bayangan. Yang hak itu hanya Allah. Mana ya Pak Teguh kan nggak mungkin menipu ini apa ai gitu, udah sesama tangga sama cewek ditipu sampai habis-habisan gitu, hancur penjual rumah, terlena. Yang nipu Pak Ai itu bisa jadi orang lain yang fasik, didatangkan sama Allah itu untuk menguji iman tai. Ini Pak Haji nih imannya udah kuat belum? Ini gitu. Jadi orang-orang ma'rifat melihat sesuatu itu nisbi semua kecuali Allah. Kalau ada orang begini, ada orang begitu, udah diam. Orang ma'rifat itu diam melihat keanekaragaman semacam ini. Ada yang baru kawin, ada yang baru lahir, ada yang baru nikah, ada yang baru punya anak, ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang baru kematian ini, ada yang sedih, duka, tangis, tawa, bencana, keberuntungan. Semua itu sama semua. Semuanya itu nisbi. Semuanya itu palsu. Semuanya itu palsu. Wa kullu na'imin la mahallata zailun. Semua nikmat duniawi itu palsu. Ala kulli syai'in ma khalallah batil. Sesuatu yang meniadakan Allah itu batil. Makanya kita lihat semuanya itu Allah. Kayak gini, roti. Roti ini ada di depan saya ini itu pasti karena Allah, walaupun ada orang yang bawa. Orang yang bawa itu didatangkan sini pasti diberi petunjuk sama Allah. Nggak mungkin ada roti datang ke meja Ustadz itu penjahat. Mudah-mudahan yang ngasih roti ini malam hari ini ditambah rezekinya sama Allah SWT. Tapi kalau rotinya enak, kalau rotinya nggak enak, kita tes dulu makanya sebelum kita doain. Enak. Ya. Terakhir
Wa in kana wala budda fanarahum kal haba'i fil hawa'i in fatashattahum lam tajidhum syai'a. Kalau kita masih menganggap dunia ini itu bersifat mutlak nyata, memberikan janji-janji kebahagiaan, itu sama saja seperti debu yang kita lempar ke dalam angin keras. In fatashattahum lam tajidhum syai'an, maka seperti itulah debu yang kau taburkan ke angin pasti akan hilang. Ya, debu kita lemparkan ke angin, itulah. Jadi kita akan mendapatkan sia-sia. Buat apa lagi kita megang debu itu kalau kita tahu debu itu disapu angin aja akan hilang. Nah, ini pengajian tasawuf malam hari ini membuat kita menyadari bahwa yang kita cari sebetulnya di dunia ini itu pasti sesuatu yang jauh lebih kecil daripada debu. Karena realitasnya begitu, Bapak Ibu. Dunia ini kalau dilihat dari kacamata alam semesta yang isinya ini miliaran planet, bukan 1-2, Pak Ibu. Bapak Ibu ini sekarang udah banyak yang jadi sarjana. Dan bumi ini adalah planet yang kecil. Jauh lebih kecil dibanding matahari, berapa ratus ribu kali lipat. Bumi baru jadi matahari. Dan matahari pun bukan planet besar. Kita ini planet bumi ini kecil bener di angkasa yang besar ini. Di dalam satu galaksi, di dalam satu sistem tata surya, kecil bumi ini. Jadi kalau kita lihat dari alam semesta, bumi itu kecil sekali. Kayak debu. Dan di dalam bumi itu ada miliaran manusia, ada ribuan gunung, ada ribuan laut. Nah, kecil, kita ini udah kayak kuman. Di dalam debu ada miliaran manusia, berarti kan udah kayak kuman, nggak kelihatan. Kita tuh kayak COVID. Tinggal disampaikan COVID, Pak COVID, AI COVID, John B, COVID semua ini kita. Sesuatu yang kecil, nggak kelihatan pun. Jadi coba kita, kalau nggak percaya sama saya, sekali-sekali datang ke planet sanitarium, lihat itu bagaimana alam semesta. Kecil banget bumi kita. Nah, di dalam yang kecil kayak debu itu ada miliaran orang. Kok bisa ya? Dan di dalam orang itu ada bakteri. Kita punya ini, kita di badan kita ini kan kita kecil nih. Di dalam badan kita ada bakteri, di mulut kita penuh bakteri. Di anus kita ada bakteri. Kurang kecil seperti apa? Dan bakteri itu hidup, Pak. Nyamuk itu hidup dan kita nggak tahu itu uratnya ada berapa, keseleo apa enggak ini nyamuk. Kalau kita pukul nggak mati dia, kepak apa keseleo itu ada tangannya itu nyamuk, ada ini sama dia bisa hidup, ada darahnya ada. Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Nah, ini luar biasanya Allah. Kok kita cuma dikasih harta segini, kok rumah kita kecil, yang ini gede, padahal dia ibadahnya emang nggak rajin. Bisa masih mikirin yang begitu. Padahal Allah sudah kasih janji pada kita, siapa yang semakin banyak beramal nanti, kayaknya itu nanti wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah nanti pasti akan ganti. Dia rajin sholat, udah kehidupan kita begini-gini aja, yakin nanti kita akan lebih hebat ketimbang yang di dunia ini kita anggap hebat itu, karena ini nisbi semuanya. Gitu. Ya, Bapak-bapak Ibu, semoga ini menjadi penyemangat kita dalam beribadah dan dalam bermalsuan yang selama dalam perjalanan hidup kita selama ini kita temukan hari demi hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan? صلى الله على محمد